Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Rina belajar tentang limit tak hingga fungsi aljabar. Di mana bentuk yang sekarang dipelajari adalah tak hingga kurang tak hingga. Masih ingat ya ketika kita membahas tentang bentuk ke tak hingga per tak hingga untuk limit fungsi aljabar, penyelesaiannya ada 3 ya. Jadi seperti ini penyelesaiannya. Masih ingat ya? Jadi tinggal dilihat pangkat tertingginya ada di mana. Ya, seperti ini ya. Kalau pangkat tertingginya ada di pembilang, maka hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Kalau pangkat tertingginya ada di penyebut, maka hasilnya 0. Kalau pangkat tertingginya sama, hasilnya tinggal membagi koefisiennya. Oke, sekarang lanjut. Untuk bentuk tak hingga kurang tak hingga, perhatikan bentuk yang dipelajari tak hingga kurang tak hingga. Ya, pastinya kalau kita menyelesaikan limit apapun gitu ya, pasti substitusi, ya kan? Pasti dengan substitusi. Nah, kalau disubstitusi di sini, maka bentuknya sudah pasti di sini x-nya tak hingga, kemudian di sini juga x-nya tak hingga ya. Kalau ini diganti tak hingga x-nya, ini x-nya diganti tak hingga, maka hasilnya akan menjadi akar tak hingga gitu ya, dikurang akar tak hingga begitu. Nah, kalau seperti itu maka kita sederhanakan. Kebetulan ini bentuknya ada akarnya gitu ya. Biasanya kalau ada akar gimana cara penyelesaiannya? Masih ingat? Kalau ada akar itu pasti kali sekawan. Iya. Jadi ini juga begitu. Jadi dikali sekawan. Kali sekawannya bagaimana? Dikalikan dengan akar ditambah akar gitu ya. Dibagi akar ditambah akar. Di sininya 5x plus 1 gitu ya. 5x plus 1, 3x plus 7. Kemudian di sini 5x plus 1. Yang di sini 3x plus 7. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita lanjut lagi. Jadinya limit x menuju tak hingga, maka di sini masih ingat ya? Ayo, masih ingat kan? Kalau A min B dikali A plus B, maka hasilnya menjadi apa? Iya betul, A kuadrat min B kuadrat. Lalu di sini akar A, di sini ada A min B, A plus B, maka di sini hasilnya akan 5x ya, 5x plus 1 gitu ya. Lalu dikurang 3x plus 7 per gitu ya, akar 5x plus 1 ditambah akar 3x plus 7. Ya, kalau sudah begini kita sederhanakan lagi, kita perhatikan bahwa ini bentuknya sudah lebih baik. Lebih sederhana ya. 5x kurang 3x itu 2x. Lalu plus 1 min 7 itu jadi min 6 per yang ininya akar gitu ya. 5x plus 1 ditambah akar ini 3x plus 7. Ya, jadi sama dengan, nah, oke, sekarang kita perhatikan bahwa ini jadinya adalah bentuk tak hingga per tak hingga. Ayo masih ingat tak hingga per tak hingga kesimpulannya bagaimana? Tak hingga per tak hingga itu dilihat dari pangkat tertingginya. Pangkat tertingginya di pembilang atau di penyebut atau sama. Nah, sekarang lihat ini pangkat 1. Ini juga pangkat 1, ini juga pangkat 1. Tapi ingat ya, ada akarnya nih, ada akarnya. Nah, kalau akar X berarti X-nya bukan pangkat 1 lagi, tapi X-nya pangkat setengah. X-nya pangkat setengah, ini juga X-nya pangkat setengah. Sementara ini pangkat 1, berarti lebih besar mana? Lebih besar pangkat pembilangnya. Kalau lebih besar pangkat pembilangnya, maka hasilnya berapa? Ayo masih ingat? Masih ingat? Ya, kalau lebih besar pangkat pembilangnya, maka hasilnya tak hingga. Gitu ya. Jadi seperti itu penyelesaiannya, mudah kan ya? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang perhatikan bentuk yang seperti ini. Sama juga ya, dikali sekawan.
Ya, jadi ini dikali sekawan, jadi dikali akar X ditambah 4 ditambah akar ini 2X plus 1 per akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1. Nah, lalu hasilnya menjadi limit X menuju T hingga ini menjadi X plus 4 dikurang 2X plus 1 per akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1. Berarti ini sama dengan limit X menuju T hingga X min 2X. Jadi min X. Nah, plus 4 min plus 1 berarti plus 3. Min X plus 3 per akar X plus 4 ditambah akar 2X plus 1. Nah, sekarang lihat pangkat tertingginya tetap di pembilang, tetapi di sini minus. Nah, kalau kondisinya begini, maka hasilnya bukan T hingga, tapi min T hingga. Sebagaimana di kesimpulan lalu ya, kalau bentuknya pecahan, jadi lihat koefisiennya itu tandanya sama atau enggak, gitu. Koefisien dari pangkat tertingginya, ya. Kalau seperti ini maka jawabannya min T hingga. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Baik, cukup ya. Berarti kalian sudah memahami. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas soal yang ini. Perhatikan. Nah, lalu bagaimana kalau dia itu misalnya seperti ini bentuknya. Limit, ini soal baru ya, soal baru. Limit akar 2X tambah 3 dikurang akar 2X tambah 1. Nah, terus ini X yang menuju T hingga. Kira-kira gimana nih penyelesaiannya? Prinsipnya sama, tetap dikali sekawan ya. Kalau dikali sekawan, kali akar tambah akar gitu ya, per akar tambah akar gitu. Maka diperoleh limit X menuju T hingga ini jadi 2X plus 3. Ayo, 2X plus 3 dikurang 2X plus 1. Nah, dibagi akar ditambah akar. Ya, gitu ya. Lalu ini jadinya tuh itu 2 limit X menuju T hingga akar ini X plus 2X plus 3 ditambah akar 2X plus 1. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan bahwa ini juga bentuknya pecahan tetapi diperoleh pangkat tertingginya bukan di pembilang tetapi di penyebut, maka hasilnya bagaimana berdasarkan limit T hingga per T hingga? Ya, jawabannya adalah 0. Nah, berarti dari 3 contoh yang sudah dibahas, maka kalian itu sudah bisa memberikan kesimpulan atau mengambil kesimpulan bahwa ketika koefisien koefisien dari X di suku yang pertama lebih besar dari yang suku kedua, kemudian lebih kecil atau sama dengan, maka kesimpulannya seperti apa? Nah, perhatikan bagian berikut ini. Ini adalah kesimpulannya bahwa kalau bentuknya seperti ini ya, kalau bentuknya akar dikurang akar tapi bentuknya linier ya, ini sama-sama linier ya, pangkat 1 X-nya. Nah, itu penyelesaiannya dilihat dari A sama P-nya. Dari A dengan P-nya. Kalau A-nya sama dengan P, tadi hasilnya 0 ya. Kalau A-nya lebih besar dari P, hasilnya T hingga.
Tapi ketika A-nya kurang dari P, maka hasilnya min tak hingga. Sekian untuk tak hingga kurang tak hingga yang bentuknya linier. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.